Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Di negeri inilah banyak tradisi religi Islami, yang mungkin tidak bisa Anda temui di negara lain. Apa sajakah itu? Ini dia, deretan tradisi Islami yang cuma ada di Indonesia. 1. Selamatan. Selamatan adalah sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Selain itu selamatan juga dilakukan oleh masyarakat Sunda dan Madura dan sebagian luar Jawa. Selamatan sendiri merupakan suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Secara tradisional acara syukuran dimulai dengan tahlil dan doa bersama, dengan duduk bersila melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk yaitu ayam panggang utuh 1 ekor. Banyak sekali jenis selamatan, mulai dari tebus weteng 4 atau 7 bulan masa kehamilan, puputan bayi, ketika bayi sudah lahir, puputan umah, yaitu selamatan karena menempati rumah baru, selamatan nyunati, dan masih banyak lagi. Yang mana, semua itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluknya. 2. Ketupat Lebaran. Ketupat atau kupat, adalah makanan dari bahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda, janur, atau ada juga yang menggunakan daun pisang. Yang biasanya disajikan dengan kuah kuning, ayam dan kerupuk. Hidangan ini berasal dari Indonesia, yang dalam perkembangannya menyebar ke negara lain, seperti Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Di Filipina juga dijumpai buknoy yang mirip ketupat, namun dengan pola anyaman berbeda. Kupat paling banyak ditemui pada saat perayaan Lebaran dan Kupatan, yang dilaksanakan seminggu setelah Lebaran. 3. Hafiz Quran. Hafiz Quran adalah istilah seorang yang hafal Quran 30 juz, namun, uniknya nama itu hanya ada di Indonesia. Di luar negeri, istilah untuk orang yang hafal Quran dinamakan Hamilul Quran, artinya orang yang membawa atau hafal Quran, sedang Al-Hafiz adalah orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadits matan maupun sanad. 4. Mudik. Satu lagi, cuma di negeri plus 62. Adalah kegiatan perantau atau pekerja migran, untuk pulang ke kampung halamannya. Mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan, misalnya menjelang Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru, dan Hari Besar Nasional. Pada saat itulah, ada kesempatan untuk berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan, selain tentunya juga sowan dengan orang tua. Transportasi yang digunakan antara lain, pesawat terbang, kereta api, kapal laut, bus, dan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor, bahkan truk dan bajai dapat digunakan untuk mudik. 5. Beduk dan kentongan. Beduk adalah alat musik tabuh seperti gendang. Beduk merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu, yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional, baik dalam kegiatan ritual keagamaan maupun politik. Kentongan adalah alat komunikasi tradisional, yang mana mempunyai arti tertentu ketika ditabuh, misalnya tanda bahaya, banjir, atau kode untuk berkumpul di sumber suara. Menurut Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, bahwa menggunakan kentongan dan beduk itu boleh. Namun, menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak boleh, karena kentongan dan beduk bukan merupakan ajaran agama. Argumen tentang boleh menggunakan kentongan dan beduk atas dasar sudah menjadi kebudayaan sebagai tanda-tanda masuknya waktu salat. Walaupun kedua kiai tersebut berbeda pendapat, tapi mereka tetap saling menghargai perbedaan. Jika Kiai Haji Hashim Asy'ari silaturahmi ke Gresik, maka Kiai Haji Fakih Mas Kumambang mengambil kentongan dan beduk dari musyalanya. Juga ketika Kiai Haji Fakih Mas Kumambang silaturahmi ke Jombang, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari mendadak memasang kentongan dan beduk di musyalanya. Itulah hebatnya kiai dahulu dalam menghargai perbedaan. Ini harus ditanamkan generasi muda untuk saling menghargai perbedaan. 6. Titel Haji. Asal-usul pemberian gelar haji ini sendiri bermula dari zaman kolonial Belanda. Gelar haji ini mulai digunakan pada tahun 1916. Pemberian gelar haji ini pun digagas oleh para penjajah Belanda, demi memberikan tanda atau simbol untuk setiap rakyat Indonesia sekembalinya dari Tanah Suci.
Tanda atau simbol yang diberikan Belanda ini sendiri berkaitan dengan pemberontakan gerakan Islam yang kerap berkonflik dengan Belanda saat itu. Berbagai tokoh besar seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan pun merupakan jamaah haji yang setelah kepulangannya ke tanah air mendirikan organisasi Islam bernama Muhammadiyah. Tokoh lainnya yang juga mendorong pergerakan Islam di tanah air pasca melaksanakan haji adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama pasca ketibaannya di tanah air. Munculnya pergerakan Islam yang menimbulkan pemberontakan kepada kolonialisme pun membuat Belanda khawatir. Hal ini pun membuat Belanda menginisiasi pemberian gelar haji bagi setiap rakyat Indonesia yang kembali dari ibadah haji, agar mudah mengenali mereka jika terjadi pemberontakan. Tak hanya itu, kebanyakan orang yang kembali dari ibadah haji saat itu dianggap sebagai orang suci, sehingga pendapat mereka lebih didengarkan. Hal ini juga menambah kekhawatiran Belanda karena menduga akan muncul gerakan Islam lainnya yang siap mendobrak kolonialisme saat itu. 7. Halal bihalal. Halal bihalal berasal dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pada tahun 1948. Kiai Haji Wahab merupakan seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Wahab memperkenalkan istilah halal bihalal pada Bung Karno sebagai bentuk cara silaturahmi antar pemimpin politik yang pada saat itu masih memiliki konflik. Atas saran Kiai Haji Wahab, pada Hari Raya Idul Fitri di tahun 1948, Bung Karno mengundang seluruh tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahim yang diberi judul Halal Bihalal. Para tokoh politik akhirnya duduk satu meja. Mereka mulai menyusun kekuatan dan persatuan bangsa ke depan. Sejak saat itu, berbagai instansi pemerintah di masa pemerintahan Bung Karno menyelenggarakan halal bihalal. Halal bihalal kemudian diikuti masyarakat Indonesia secara luas, terutama masyarakat Muslim di Jawa sebagai pengikut para ulama. Hingga kini halal bihalal menjadi tradisi di Indonesia. Gimana Ahi wa Uhti? Silakan komen, barangkali ada yang salah. Silakan diluruskan, atau barangkali ada yang mau nambahin. Tafadol. Ilahuna, walau alam bis shawab.